Bullying atau perundungan masih jadi topik yang tidak ada habisnya. Dan yang membuat miris ini kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Anak-anak tidak berdosa meninggal karena menjadi korban. Langkah instan mencegah kejahatan yang satu ini ibarat jauh panggang daripada api. Dan berikut laporan khas redaksi. Miris, lagi-lagi kasus perundungan terbongkar dari lembaga pendidikan di Republik bernama Indonesia. Terus berulang dan yang pasti korban anak berjatuhan. Kali ini seorang pelajar kelas 2 SMP Negeri 2 Rawamerta di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami perundungan berat oleh 11 teman sekelas. Akibat perundungan, korban sempat tidak bisa berjalan selama sepekan. Hingga kini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Karawang. Dibawa ke WC, dipukulin sama teman aku. Berapa orang katanya? Bilangnya 11 orang. 11 orang. Iya. Yang sakit, Satu kelas. Iya, satu kelas bilangnya. yang sakitnya apa katanya, Bu? Yang ini punggung sama ini ceping ya Pak. Suaranya tuh Tulang ekor. ya sama punggung. Tim medis RSUD Karawang mengungkapkan korban mengalami trauma mendalam, rasa takut, dan tekanan psikologis. Korban menjadi lebih pendiam dan menutup diri baik terhadap keluarga maupun orang lain. Pengelola sekolah dan kepolisian masih mengumpulkan keterangan untuk menangani kasus perundungan ini. Dari Pekanbaru Riau, MAR, seorang murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 108, meninggal Minggu pagi. Korban adalah anak pertama pasangan Deswita dan Yulianto. Menurut keluarga, korban diduga mengalami perundungan teman sekelas. Korban diduga ditendang teman sekelas di kepala pada Kamis 13 November 2025. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke wali kelas. Namun keluarga mengeklaim guru tidak menganggap serius peristiwa ini. Keluarga membawa korban ke puskesmas sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. 3 hari dirawat di rumah sakit, korban meninggal Minggu pagi. Sekitar 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah September, kalau nggak Oktober. Yang apa penganiayaan yang kedua nih Kak? Tanggal berapa Kak? Sampai hari Baru minggu kemarin. minggu kemarin ya. Sama orang yang berbeda. Harus diproses. Walaupun orang tua korban tidak mau buat laporan karena takut korban ini diotopsi. Melayan ya, minta keterangan juga ya, informasi dari keluarga almarhum Ananda Hid ya, dan dari kepala sekolah juga hadir, wali kelas juga hadir ya. Intinya kita adalah yang mau diberitakan, kita cross check betul informasi sedetail-detailnya, apa-apa saja rangkaian-rangkaian peristiwa ya, apa-apa saja yang terkait dengan kondisi anak kita ini sebelum meninggal. Nah, ini yang diperintahkan oleh Pak Wali buat kita semua menggali yang informasi selengkap-lengkapnya. Minggu sore, korban MAR dimakamkan di pemakaman umum Muslim. Sikap enggan melaporkan kasus perundungan dikritisi psikolog Cindy Tupan. Bullying akan gagal dikikis habis jika dari pihak korban tidak memiliki keberanian bicara, termasuk membuktikan bahwa pelaku bersalah karena aksinya. Lemahnya pemahaman dan literasi tentang kejahatan yang satu ini seolah kian menyuburkan praktik bullying, terutama di lingkungan lembaga pendidikan. Dari sisi korban, dari keluarga korban biasanya juga memilih untuk lebih diredam beritanya, tidak diperpanjang karena merasa malu. Nah, hal-hal seperti ini, merasa malu, kemudian melindungi diri karena pelaku, itu semua kan karena kurangnya edukasi. Jadi, penyelesaiannya lebih ke menyelamatkan diri, bukan menghentikan bullying itu sendiri. Makanya akhirnya setiap ada bullying, baru kemudian muncul solusi-solusi yang hebat, padahal itu tidak dilakukan secara konsisten. Semua orang harus memiliki kesadaran tentang dampak perundungan. Celakanya, sebagian besar justru meremehkan sang korban bullying. Perlakuan kurang menyenangkan tentu bisa menimbulkan trauma. Luka batin ini tidak bisa hilang dalam waktu sekejap, tetapi bertahan dalam jangka panjang dan mempengaruhi kepribadian. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka.
Lebih jauh, jika bullying tidak dihentikan sekarang juga, masa depan anak-anak Indonesia menjadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.